Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Pemirsa, kita ke Top Topik yang pertama. Sedikitnya 10 orang gugur sepanjang aksi demonstrasi di penjuru Indonesia. Pemimpin parlemen menyampaikan permohonan maafnya. Namun, gerakan rakyat masih terus berlipat ganda, berharap suaranya benar-benar didengar. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. 3 September 2025. Tidak biasanya mahasiswa menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap di dalam gedung DPR. Sejumlah mahasiswa yang ditunjuk untuk mewakili masing-masing kampus ini bergantian menyampaikan banyak hal di hadapan para pimpinan DPR. Utamanya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi akar masalah pemicu amuk massa. Usai sedikitnya 10 korban jiwa gugur dalam aksi, DPR pun akhirnya meminta maaf. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Rakyat akan terus menagih keadilan di tengah meroketnya harga beras, pengangguran yang tembus 7 juta, dan masalah-masalah lainnya yang datang dari berbagai penjuru menghimpit ruang yang sudah sempit adanya. Aspiring middle class meningkat, kelas menengah drop. Kelas menengah kita itu drop dari 23% ke 15%. Pengangguran 7 juta, pekerja tanpa upah 20 juta. Sementara mereka yang berpendapatan serabutan, kelompok informal, gig workers itu 31 juta. Jadi ini tekanan-tekanan ekonomi pada saat yang pas sama, mereka diminta untuk efisien, program-program yang berkaitan dengan mereka dikurangi, tetapi elit politik justru meningkat privilege-nya. Aksi tidak akan reda jika keadilan tak kunjung ada. Warna merah muda atau pink, hijau, dan biru mendominasi aksi belakangan. Selain untuk membedakan dengan intel penyusup yang berbuat rusuh dalam aksi, ada makna yang mendalam. Dalam gerakan 17+8 tuntutan rakyat, Blue Resistance menandakan Indonesia darurat sebagai simbol kondisi yang berakar dari masalah ketimpangan sosial, korupsi, dan berbagai ketidakadilan yang terjadi. Brave Pink adalah warna kerudung Ibu Ana, seorang ibu yang aksinya viral ketika menantang aparat hingga orasinya yang lantang menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara Hero Green merujuk penghormatan kepada almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas barakuda Brimob. Warna hijau ini pun menjadi lambang heroisme dan pengorbanan dalam perjuangan rakyat. Adapun 17+8 tuntutan memiliki tenggat waktu bagi pemerintah memenuhi tuntutan rakyat dalam 1 pekan, mulai dari soal supremasi sipil, desakan agar polisi tidak represif, hingga seputar upah layak. Adapun 8 tuntutan dengan tenggat waktu 1 tahun memuat berbagai desakan, mulai dari reformasi DPR, pengesahan UU perampasan aset koruptor, hingga reformasi kepolisian dan ekonomi kerakyatan. Tim Liputan Metro TV. Aksi demonstrasi lanjutan pasca demonstrasi 25 hingga 31 Agustus lalu kembali digelar hari Jumat 5 September 2025. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia mengkonfirmasi keikutsertaan mereka dalam aksi hari ini. Aksi demo mengerucut pada 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi yang disuarakan publik. Demo mahasiswa digelar di depan gedung DPR MPR bertajuk Selamatkan Indonesia. BMSI menegaskan bahwa pergerakan ini lahir dari keresahan rakyat yang sesungguhnya bukan sekedar hasrat turun ke jalan.
Dan untuk mengetahui informasi terkini dari gedung DPR, saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar. Arneta, apakah demo hingga malam hari ini masih berlangsung dan kemudian apa respon dari DPR atas tuntutan 17+8? Ya, selamat malam Rara dan juga pemirsa. Hingga saat ini untuk demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR MPR ini sudah selesai tadi sekitar pukul 5 sore hari, di mana demonstrasi yang dilakukan oleh BEM ataupun Aliansi dari Mahasiswa Universitas Padjadjaran serta elemen masyarakat lainnya ini berlangsung dengan tertib karena memang bertemakan piknik rakyat nasional seperti itu. Dan memang tadi tuntutan yang diajukan oleh para demonstran ini masih sama dengan tuntutan yang diajukan dari demonstrasi awal ataupun demonstrasi akhir Agustus, persisnya 25 Agustus hingga saat ini, yakni 17+8, di mana dari isi 17+8 ini menyasar banyak pihak termasuk diantaranya Presiden Prabowo Subianto, DPR, dan juga Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan Menteri Sektor Ekonomi. Adapun sebagian dari tuntutan tersebut tadi juga sudah dijawab oleh DPR RI melalui konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI sekitar tadi pukul kurang lebih 6 sore hari. Dan memang tadi pembacaan 6 putusan dari hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh pimpinan DPR RI dengan Ketua Fraksi DPR RI ini menghasilkan 6 poin utama. Tadi dibacakan oleh pimpinan DPR RI Sufmi Dasko, kemudian didampingi oleh Saan Mustafa dan juga Cucun Ahmad. Adapun dari 6 pokok yang dibacakan dari hasil konsultasi terkait tuntutan 17+8 yang diajukan oleh rakyat Indonesia terhadap sejumlah kelembagaan termasuk diantaranya DPR RI, ini adalah menyepakati pembatalan pemberian tunjangan perumahan terhitung dari 31 Agustus 2025 dan juga selain itu melakukan moratorium ke luar negeri terhitung sejak Sabtu 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan, dan selain itu juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik dan jasa telepon, komunikasi intensif dan juga tunjangan transportasi. Berdasarkan poin tersebut ini ada pemangkasan dari gaji yang diterima oleh DPR RI dengan setelah evaluasi seperti itu, artinya gaji ataupun take home pay yang diterima oleh kurang lebih 500 anggota DPR RI per bulannya ini adalah sekitar 65.595 juta. Dan selain poin-poin tersebut juga tadi Sufmi Dasko ini menjelaskan bahwa anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak lagi dibayar hak keuangannya. Dan selain itu juga DPR RI juga menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR melalui Mahkamah Parpol masing-masing dengan meminta berkoordinasi dengan partai politik yang telah melakukan pemeriksaan. Dan juga poin ke-6 ini adalah DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dari proses legislasi. Itu merupakan 6 poin yang dibacakan saat konferensi pers tadi. Dan selain itu juga ini sebenarnya ada 17+8 tuntutan yang diajukan oleh rakyat. Namun dalam pembacaan hasil konsultasi dari pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi di DPR RI hanya dibacakan 6 poin. Dan selain itu juga ada pun tuntutan lain yang diminta ataupun diajukan dari rakyat Indonesia. Ini diantara 17 tuntutan adalah tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstrasi dan juga bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan. Dan selain poin-poin tersebut, berikut kita dengar pernyataan dari pimpinan DPR RI Sufmi Dasko terkait hasil konsultasi antara pimpinan DPR RI dan juga fraksi DPR terkait tuntutan 17+8 yang diajukan oleh masyarakat. Yang poin pertama, 1, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3,
DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Itu dia tadi pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko terkait respons dari DPR RI terkait tuntutan 17+8 yang diajukan oleh rakyat. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari DPR RI. Kembali ke studio. Arneta Buta-Buta, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.